Di video sebelumnya, saya bilang percobaan singkong ini akan saya lanjutkan sampai hari ke-14. Tapi ternyata saya memutuskan berhenti lebih cepat. Bukan karena saya sudah bisa menyimpulkan singkong ini jelek. Alasannya jauh lebih sederhana. Ayam saya ternyata kurang menyukainya. Padahal dari sisi harga dan ketersediaan, singkong sisa panen ini sebenarnya sangat menarik. Tapi dari percobaan pertama ini saya mulai menyadari satu hal. Pakan murah tidak banyak membantu kalau ayam tidak mau memakannya dengan baik. Jadi saya memutuskan mencoba kandidat kedua. Dan bahan ini sebenarnya sudah cukup familiar di kandang saya. Bagi yang mengikuti seri ini dari awal, mungkin masih ingat bahwa di episode 2 saya mengatakan eksperimen singkong akan dilanjutkan sampai hari ke-14. Memang itu rencana saya waktu itu. Tapi tujuan eksperimen ini sejak awal bukan untuk membuktikan bahwa singkong pasti bisa menggantikan bekatul. Yang ingin saya cari adalah bahan lokal yang murah, mudah didapat, dan yang tidak kalah penting bisa diterima ayam dengan baik. Jadi daripada memaksakan singkong sampai hari ke-14 hanya karena sudah saya rencanakan, saya memilih mengikuti apa yang saya lihat langsung di kandang. Selama percobaan, ayam memang masih mau memakan campuran yang saya berikan, tetapi penerimaannya tidak seperti yang saya harapkan. Saya melihat ayam kurang menyukai bagian singkongnya. Dan bagi saya, ini sudah menjadi informasi yang berguna. Karena eksperimen bukan cuma soal menemukan apa yang berhasil. Mengetahui bahan yang kurang cocok dengan kondisi ayam kita juga merupakan hasil. Jadi untuk sementara, singkong sisa panen ini saya hentikan sebagai kandidat utama. Bukan berarti singkong tidak bisa digunakan sama sekali. Dan bukan berarti hasilnya akan sama pada setiap ayam atau setiap formulasi. Tapi berdasarkan apa yang saya lihat di kandang saya belum tertarik memaksakannya lebih jauh. Masalahnya sekarang, kalau singkong saya hentikan, apa yang akan saya coba berikutnya? Saya tidak perlu mencari terlalu jauh. Kandidat kedua saya, talas. Kenapa saya memilih talas? Alasan pertamanya sama seperti singkong. Bahan ini tersedia di sekitar saya dan punya potensi untuk dimanfaatkan. Tapi ada alasan lain yang membuat saya penasaran. Pada percobaan sebelumnya dengan bahan berbasis talas, respons ayam terhadap pakan cukup menarik untuk saya amati lagi. Jadi sekarang pertanyaannya bukan apakah talas pasti lebih bagus daripada singkong, tapi sama seperti eksperimen sebelumnya, saya tidak ingin langsung membuat klaim hanya berdasarkan teori. Jadi, talas ini akan saya olah tanpa campuran bekatul sama sekali. Berbeda dengan cara pengolahan pakan alternatif saya yang dulu, bekatul pasti wajib hadir. Dan yang saya uji bukan hanya apakah ayam mau makan. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan memperhatikan kalau memungkinkan, saya juga akan mulai membuat pencatatan bobot lebih rapi, supaya perbandingannya nanti lebih jelas. Namun sebelum bicara soal beberapa hari ke depan, ada satu tes sederhana yang harus dilewati terlebih dahulu.
Apakah ayam mau memakannya? Dan ini respons pertamanya. Kalau dibandingkan dengan singkong, secara pengamatan awal, responsnya terlihat lebih baik. Tapi saya belum mau mengatakan talas menang. Sekarang kita sudah punya dua kandidat. Singkong menarik karena murah dan berasal dari sisa panen. Tapi penerimaan ayam saya terhadap bahan itu kurang baik. Talas sekarang menunjukkan bahwa ayam merespon dengan baik walaupun tanpa campuran bekatul, apalagi pursecuil pun. Tapi ini belum waktunya menentukan pemenang. Dan mulai dari sini, saya ingin membuat eksperimen ini sedikit lebih besar. Bukan lagi sekedar, bisakah singkong menggantikan bekatul? Tapi, bisakah saya menemukan bahan lokal yang lebih murah dan lebih mudah didapat untuk mengurangi ketergantungan pada bekatul? Singkong adalah kandidat pertama, talas kandidat kedua, dan mungkin nanti akan ada kandidat berikutnya. Sekarang saya akan memberikan waktu beberapa hari untuk melihat bagaimana ayam merespons talas ini. Apakah tetap dimakan dengan baik? Apakah ada banyak sisa? Bagaimana kondisi ayamnya? Dan yang paling saya penasaran, apakah talas benar-benar lebih menjanjikan daripada singkong? Kalau Anda baru menemukan seri ini, saya sarankan lihat dulu percobaan singkong dari awal supaya perjalanan eksperimen ini lebih mudah diikuti. Dan kalau Anda punya bahan lokal yang menurut Anda layak menjadi kandidat berikutnya, tuliskan di komentar. Siapa tahu bahan itu yang akan kita uji setelah talas.